Selamat pagi Pak Haji Dedi dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kita akan membahas mengenai etika bisnis dalam perspektif Islam. Adapun anggota kelompok kami yang terdiri dari Rasya Gibran dengan NIM sebagai berikut, Cynthia Theodora Limbong dengan NIM sebagai berikut, Angelina Theodora Simarmata dengan NIM sebagai berikut, Nadia Putri Salsabila dengan NIM sebagai berikut. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai etika bisnis dan kinerja perusahaan, etika dalam perspektif Islam, prinsip dasar etika Islami, dan prakteknya dalam bisnis. Yang pertama, kita akan membahas mengenai etika bisnis. Oke, boleh di next. Nah, jadi di sini etika bisnis dapat didefinisikan sebagai suatu usaha untuk melarang perilaku bisnis, manajer perusahaan, dan pekerja yang seharusnya tidak dilakukan. Nah, teman-teman, pada umumnya etika bisnis ini mempengaruhi bagaimana perusahaan berhubungan dengan pekerja dan sebaliknya. Kemudian ada pula hubungan di mana perusahaan berhubungan dengan agen atau pelaku ekonomi lainnya. Nah, pada slide ini terdapat 3 fungsi etika. Ada etika deskriptif, normatif, dan metaetika. Yang dimana etika deskriptif memiliki pengertian mengenai pengalaman moral secara deskriptif untuk mengetahui motivasi, kemauan, dan tujuan tindakan dalam tingkah laku manusia. Etika normatif memiliki definisi sebagai tindakan manusia dan juga berupa prinsip-prinsip dari kehidupan manusia. Dan etika metaetika memiliki pengertian mengenai memberikan arti dan bahasa yang dipakai dalam pembicaraan etika, serta cara berpikir untuk membenarkan pernyataan etika. Boleh di next. Nah, di sini pada umumnya etika itu sangat berkaitan dengan norma. Nah, norma itu merupakan suatu kebiasaan umum yang menjadi pedoman perilaku dan sudah ada dalam suatu kelompok dalam penerapannya. Namun, pada realitanya, sering sekali kita melihat tindakan-tindakan tidak sesuai dengan penerapan norma yang ada. Nah, di sini tuh terdapat pernyataan bahwa apabila etika belum berjalan sepenuhnya dalam kegiatan bisnis, maka uang dalam kegiatan bisnis dapat berkembang menjadi ancaman bagi iman. Nah, di sini maksudnya itu, seringkali etika yang ada terkhusus dalam kegiatan bisnis itu dapat disalahartikan guna kepentingan pribadi. Nah, di sini penyimpangan yang terjadi dalam kegiatan bisnis itu dapat menggunakan uang sebagai alat untuk mencapai kepentingan pribadi tersebut. Lantas hari ini itu dapat menyimpang dan menjadi ancaman bagi kita dalam beretika. Sebab penerapan etika dapat mengedepankan keimanan kita itu dalam bertindak. Begitu teman-teman. Boleh di next. Oke, selanjutnya itu mengenai etika bisnis dan kinerja perusahaan. Bisa di next. Para pembisnis kapitalis beranggapan bahwa hubungan antara bisnis dan etika adalah kontradiktif karena ada konflik kepentingan di antara keduanya dalam mengejar keuntungannya maksimal. Ketika etika berlawanan arah dengan keuntungan perusahaan, pembisnis kapitalis akan memilih keuntungan dan meninggalkan etika bisnisnya dengan menghalalkan segala cara. Dalam perusahaan, jika sedang berada di dalam sebuah persaingan, maka mereka akan melakukan apapun demi keuntungannya, walaupun mengorbankan orang lain. Misalnya, untuk menekan biaya operasional, perusahaan memberikan upah di bawah standar, tidak menjaga keselamatan pekerja, memanipulasi laporan keuangan, di mana hal itu pada akhirnya akan merugikan masyarakat atau negara, akan dianggap sebagai sah-sah saja. Tetapi di era global seperti sekarang ini, di mana informasi mudah sekali untuk diakses, maka akan sulit bagi perusahaan untuk bertahan lama uh, kalau dia melanggar etika bisnis karena kekuatan dalam dunia bisnis. Sekarang ini bukan lagi menjadi monopoli individu atau perusahaan tertentu. Etika perusahaan bisa diimplementasikan melalui budaya perusahaan, tata kelola perusahaan, manual kode etik, perilaku korporat,
dan tanggung jawab sosial perusahaan pada masyarakat. Baik, untuk yang selanjutnya, poin berikutnya itu etika dalam perspektif Islam. Bisa di next. Bisa di next. Oke, Islam mengangkat etika ke derajat tertinggi. Pada dasarnya, Islam diberikan sebagai panduan moral dan kode etika bagi manusia, sebagaimana tercantum dalam hadis. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dalam Islam, konsep etika yang dalam bahasa Arab disebut akhlak, mencerminkan keyakinan atau iman seorang muslim. Etika Islam bukan hanya sekedar norma-norma moral, tetapi juga menciptakan fondasi kuat dari dalam diri individu dan memberikan otoritas yang teguh dalam menjalankan standar etika. Berbeda dengan pendekatan dan relatif, konsep etika dalam Islam bersifat mutlak dan abadi. Bisa di next. Islam berfungsi sebagai pedoman nilai dan etika yang mencakup semua aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang bisnis. Nah, Al-Quran memberikan panduan agar bisnis berjalan harmonis tanpa eksploitasi dan bebas dari penipuan. Prinsip-prinsip ini tercemin dalam Quran surat keempat ayat ke-29 dan juga Quran surat kedua pada ayat 282. Bisa di next. Nah, di sini Syed Nawab Haidar Naqvi menyajikan 4 aksioma etika ekonomi. Yang pertama, tauhid atau kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, keseimbangan atau keadilan. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Dan yang terakhir, tanggung jawab. Bisa di next. Sedangkan pedoman bisnis menurut Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Hisbah menguraikan pedoman bisnis dalam Islam, menekankan prinsip-prinsip moral dan etika yang mendasar. Berikut adalah poin-poin penting yang disampaikan dalam kitabnya. Yang pertama, sempurna dalam timbangan dan hindari kecurangan. Bisnis harus adil dan jujur dalam timbangan, mengutamakan kejujuran dan menghindari kecurangan dalam transaksi. Kemudian penjual dan pembeli memiliki hak khiar atau hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi selama keduanya belum berpisah. Kedua belah pihak harus jujur dan terbuka dalam transaksi mereka. Bisa di next. Kemudian yang kedua, hindari kontrak bisnis yang tidak sah dan penimbunan. Kontrak bisnis yang melibatkan riba, judi, atau praktik spekulatif harus dihindari. Penimbunan barang dagangan harus dihindari dan pasar harus beroperasi dengan keadilan dan keseimbangan. Bisa di next. Kemudian poin yang ketiga, prinsip-prinsip etika bisnis menurut Al-Quran. Nah, bisnis harus didasari dengan kerelaan, keterbukaan, keadilan, dan ketidaktertarikan kepada kebatilan. Bisnis juga tidak boleh mengandung unsur riba sesuai yang tertera dalam Quran surat kedua ayat 275 dan harus memberikan kontribusi sosial melalui zakat dan sedekah seperti yang tertera pada Quran surat ayat 9
Quran surat ke-9 ayat 34. Kemudian pelaku bisnis harus menjunjung tinggi nilai-nilai keseimbangan ekonomi dan sosial serta menolak kerusakan dan ketidakadilan. Bisa. Yang keempat, petunjuk etika bisnis dari Rasulullah SAW. Kejujuran adalah prinsip yang utama dalam bisnis Islam. Rasulullah juga menganjurkan agar pelaku bisnis jujur dan transparan dalam menjual barang. Bisnis dalam Islam harus memiliki dimensi sosial dengan tujuan membantu orang lain dan mempermudah kehidupan mereka melalui produk yang dijual. Sumpah palsu dalam bisnis itu harus dihindari karena dapat menghasilkan keuntungan yang tekah dan merugikan pihak lain. Bisa di next. Kemudian poin yang kelima, sikap ramah dalam bisnis dan hindari tindakan curang. Pelaku bisnis harus bersikap ramah dan toleran. Berpura-pura menawar dengan harga tinggi atau menjatuhkan bisnis orang lain itu harus dihindarkan. Karena hal ini itu bertentangan dengan prinsip kejujuran dan integritas. Bisa di next. Kemudian yang keenam, pembayaran upah yang adil dan penghindaran monopoli. Upah itu harus dibayar sesuai dengan kerja yang dilakukan dan tidak boleh ditunda-tunda. Kemudian praktik monopoli dan oligopoli itu juga harus dihindari karena bertentangan dengan prinsip keadilan dalam bisnis Islam. Bisa di next. Kemudian poin yang ketujuh, penghindaran bisnis dalam kondisi bahaya dan jualan barang haram. Bisnis tidak boleh dilakukan dalam kondisi yang dapat merugikan atau merusak kehidupan individu dan sosial. Barang yang dijual itu harus suci dan halal dan tidak boleh melibatkan barang yang diharamkan, seperti babi, anjing, minuman keras, atau sejenisnya. Bisa di next. Kemudian selanjutnya, bisnis yang bersih dari riba dan dilakukan dengan kesukarelaan. Bisnis harus bebas dari unsur riba dan dilakukan dengan kerelaan dan kesukarelaan antara pihak yang terlibat. Memberi tenggang waktu kepada orang yang kesulitan membayar hutang itu juga menunjukkan sikap kasih sayang dan empati dalam bisnis. Bisa Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, pembahasan terakhir yaitu terkait prinsip dasar etika Islami dan praktiknya dalam bisnis. Jadi kurang lebih ada 5 prinsip yang mendasari etika Islam, yaitu mungkin boleh di next. Nah, yang pertama itu unity atau kesatuan, merupakan refleksi konsep tauhid yang memadukan seluruh aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, budaya, menjadi keseluruhan yang homogen, konsisten, dan teratur. Nah, adanya dimensi vertikal yaitu manusia dan penciptanya, dan horizontal sama manusianya membentuk suatu praktek bisnis, yaitu tidak adanya diskriminasi baik terhadap pekerja, penjual, pembeli, serta mitra kerja lainnya. Yang kedua, terpaksa atau dipaksa untuk menaati Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga itu meninggalkan perbuatan yang tidak beretika dan mendorong setiap individu untuk bersikap amanah karena kekayaan yang ada merupakan amanah dari Allah. Boleh next. Nah, yang kedua adalah keseimbangan atau equilibrium. Merupakan keseimbangan, kebersamaan, dan kemoderatan dalam prinsip etis yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis. Nah, praktiknya itu adalah yang pertama, tidak ada kecurangan dalam takaran dan timbangan. Dan yang kedua itu adalah penentuan harga berdasarkan mekanisme pasar yang normal. Jadi harus mengikuti mekanisme pasar yang tersedia, tidak membuat harga untuk keuntungan pribadi saja seperti itu. Boleh di next. Nah, yang ketiga itu ada free will atau kebebasan berkehendak. Kebebasan di sini itu adalah bebas memilih atau bertindak sesuai dengan etika atau sebaliknya. Eh, jadi jika seseorang menjadi muslim, maka ia harus menyerahkan kehendaknya kepada Allah. Itu dikutip
ayat itu. Nah, aplikasi dalam bisnisnya itu adalah konsep kebebasan dalam Islam lebih mengarah kepada kerjasama, bukan persaingan, apalagi sampai mematikan usaha satu sama lain. Kalaupun ada persaingan dalam usaha, maka itu berarti persaingan dalam berbuat kebaikan, di mana berlomba-lomba dalam kebajikan. Selain itu juga menempati kontrak yang telah dibuat, baik kontrak kerja sama bisnis, kontrak kerja sama bisnis maupun kontrak kerja dengan pekerja, yaitu diambil dari ayat wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janjimu gitu. Boleh di next. Nah, yang keempat itu adalah responsibility atau tanggung jawab, merupakan bentuk pertanggungjawaban atas setiap tindakan. Nah, adapun tindakan-tindakan dalam aplikasi bisnisnya itu ya, yang pertama, upah harus disesuaikan dengan UMR atau upah minimum regional. Yang kedua itu adalah economic return bagi pemberi pinjaman modal harus dihitung berdasarkan perolehan keuntungan yang tidak dapat dipastikan jumlahnya dan tidak bisa ditetapkan terlebih dahulu seperti dalam sistem bunga. Nah, jadi economic return itu harus disesuaikan dengan laba yang diperoleh pada tahun tersebut. Jadi berapa besar laba segitu juga return yang diberikan. Jadi bukan sebuah ketetapan seperti persenan bunga seperti itu. Next itu yang terakhir itu adalah Islam melarang semua transaksi alegori seperti garar, sistem ijon dan sebagainya. Boleh di next. Nah, yang terakhir itu adalah benevolence atau kebenaran. Kebenaran di sini juga meliputi kebajikan dan kejujuran seperti yang dibahas sebelumnya. Maksud dari kebenaran adalah niat, sikap, dan perilaku benar dalam melakukan berbagai proses, baik proses transaksi, proses memperoleh komoditas, proses pengembangan produk, maupun proses perolehan keuntungan. Nah, dalam aplikasinya itu adalah memberikan zakat dan sedekah, memberikan kelonggaran waktu pada pihak yang terutang, terus menerima pengembalian barang yang telah dibeli, membayar utang sebelum penagihan datang, adanya sikap kesukarelaan antara kedua belah pihak dalam suatu perjanjian bisnis, adanya sikap ramah, toleran, baik dalam menjual, membeli, dan menagih utang, jujur dalam setiap proses transaksi bisnis, dan yang terakhir itu memenuhi perjanjian atau transaksi bisnis. Boleh di next? Oke, sekian kurang lebih presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun dalam hal lainnya, dan bila ada dari teman-teman yang ingin ditanyakan ataupun didiskusikan, boleh melalui kolom komentar di bawah seperti yang sudah disarankan oleh Bapaknya, dan nanti akan kami diskusikan dan akan kami jawab melalui kolom komentar juga. Sekian dan terima kasih.